mau membahas tentang 2026. Wih, 2026 ya. Langsung editor tolong waktu si Amka ngomong 2026 deng gitu ya. Aja 2026 hal-hal yang lagi lo kerjain apa nih? Dengan band-band lo itu. Waduh. Dan Kalau untuk ke band-bandan kayaknya belum terlihat ya. Seluk-beluknya, kegiatan anak mudanya belum kelihatan tuh. Belum kebentuk lah gitu. Tapi kayaknya mau nerusin obrolan di tahun 2024, 2025. oh, Lebih mantap resolusi mungkin. yang belum terselesaikan di 2025. Jadi hal yang mau dimulai lagi masih yang dulu-dulu gitu, tapi dibikin lebih catchy lagi lah. Aja gacor. Lebih paten lagi pokoknya. Lebih paten lah. Lebih paten juga karena mungkin ide-idenya dikubur dulu nih. Kemarin gue punya ide, mantep gitu kan. Jadi mungkin di 2026 lebih mantep lah. Di Slebel gitu. Lebih ini pokoknya ya. Berapa tuh? Kayak kamu jangan tegang ya. Lebih tegang, aku baru masuk kamera lagi. Kemarin kedai Sukasari masuk ini Jai, Tire S, spot nongkrong terbaik. Anjir, Itu gue edit sendiri. Anjir, niat sih, gak apa-apa sih. Kita kan gak ada yang pernah tahu ya, mungkin bisa mengalahkan bersaing Itu dengan sebenarnya coffee shop besar. my dream. My dream, Mas. It's my dream. It's my dream, Mas. Kapadokia, Mas. Sorry, izin tampil. Lagi izin tampil dulu lah. Emang kenapa sih cewek-cewek? Kemarin habis dari ini aja ya. Mana? Kedai es teh. Itu habis pagi-pagi nggak punya kegiatan sebelum. Yang di ini bukan sih yang di yang di deket Pangrango, di Pangrango. Oh. Bukan Pangrango tuh yang pertama kali. Yang pertama kali. Yang Jadi pertama lebih dominan ke teh-tehan ya. Ya, teh-tehan. Mau apa nih? Red 1/10 7,5 sih tehnya. Yang gue pesen nggak enak anjir menurut gue. Jeruknya masukin ke dalam jadi asam kan. Jadi pahit. Pas sama Partis lu kemarin kesini gak sih? Ada di sini gue. Sama lapak baca tuh. Keren sih itu jujur keren. Cuman walaupun agak kurang rapi mungkin ya tatanannya karena mendadak. Iya sih. Tapi emang banyak aja yang suka baca buku ternyata men. Maksudnya anak-anak yang suka nongkrong ternyata banyak juga yang suka baca. Walaupun dia suka mabuk, dia suka baca, keren. Lu jadi merasa punya temen. Gue ngobrol tuh ada yang kerja di mana, di hotel lah, di sini suka baca buku lapangan gitu. Tapi itu ya mungkin karena kedai itu selalu bikin acara-acaranya dadakan juga sih, agak terlalu ketiplek tapi ya alhamdulillah berjalan dengan jalan ya. Walaupun ada yang proper nih, cuman kadang nggak jadi gitu, anjing gitu. Udah disiap-siapkan kadang nggak terjadi, malah yang mendadak yang jadi coy. Yoi, gacor sih kadang. Keren sih itu. Kolektif gimana aja 2026? Oh ini nih seru nih kolektif. Setelah 2025 gue menjalani kolektif bersama teman-teman, ada poin yang gue tangkal ternyata. Ternyata kolektif itu menurut gue harus benar-benar simbiosis kan. Ya. Dan saling menghargai gitu sih intinya. Selain tentang fee ya, selain tentang hal yang berkecimpung. Karena komunitas tuh kata gue, menurut gue ya selalu membawa behavior mereka gitu, kebiasaan mereka di komunitas ini. Di saat mereka datang ke suatu tempat, ya dengan behavior mereka, kebiasaan mereka menurut gue itu kurang oke. Ya. Nah, jadi nggak kurang rapi CS. Ya. Cuman itu sih kalau dari segi dari kolektif kemarin di akhir tahun 2025 gua sama anak-anak rumahan gua lah gitu bisa dibilang ya, siklus lingkungan yang di atas gitu di puncak bikinlah namanya Tanpa Panggung ini. Ya masih baru dakene lah gitu ya. Si anak-anak. Cuman sekarang gua kepikiran untuk menyatukan beberapa elemen nih Mas Hamka. Tentang kedai kopi. Kedai kopi itu adalah sebuah mangkoknya gitu. Acara-acara menggambar, musik, dan olahraga gitu. Entah itu lari. Terus karena kemarin gue sempat lihat di Instagram ada anak-anak Bogor kolektif juga itu. Dia bikin acaranya bukan lari, tapi lempangkeun. Oh, itu lempangkeun. Oh iya. Yang pangnya tuh PUNK ya. Anjing, keren kan? Itu menurut gue
om-om nomor 30-35 itu ya. Jalannya pun bukan kayak anak muda, tapi toko-toko semua friend. Yoi. Jalan sambil ngobrol sih itu mah lebih tepatnya ya. Itu ya. Mungkin ya jalan doang aja, terus beli cuanki, ya, baksa, belusukan ke kampung-kampung Iya. aja. Jalan-jalan doang aja. Seru sih itu. Setelah di itu yang kita obrolin tadi, kayaknya kolektif lebih luas, orang-orangnya sama orang-orang yang berpengaruh juga, maksudnya dalam bidang tertentu gitu Ya. Misalkan lu suka kopi dan lu punya kedai kopi, atau misalkan gua bisa suka gambar gitu, pasti ketika ketemu di satu kolektif, oh lu juga suka gambar, oh lu juga jadi suka kopi gitu. kita ya masuk itu ya. maksudnya kayak oh iya anjir, ternyata obrolan-obrolan yang kadang kita pikirin nggak terjadi itu terjadi saat itu juga gitu. Ya. Maksud gue oh iya ya, seru sih kadang kayak gitu. Jadi salah satu ruang yang bisa, maksudnya yang bikin kita buat bisa mengekspresikan apapun sih menurut Iya. gua kolektif Tapi komunitas nih, itu kadang seru-seru orangnya. Setelah kita banyak menjalankan campaign di tahun 2025 tentang Ya. kedai ini, ada nggak sih menurut lu nih satu momen atau satu kejadian yang berkesan atau gimana gitu setelah jalannya kayak di JZ setiap malam Senin lah gitu, atau ada lapak baca di sini, terus kemarin kita nyobain bikin festival juga gitu. Menurut lu apa sih yang paling berkesan menurut lu di tahun 2025 tentang kedai? Di tahun 2025 gua banyak belajar ya tentang event itu satu, apalagi yang kemarin tuh yang ada Textpack tuh, itu sih banyak belajar gua. Ya. Kalau soal DJ mingguan itu sih jadi rutinitas kedai ya setiap minggu. Semoga bisa berjalan lancar itu. Amin. Dan banyak pengisinya dari anak-anak juga. Kalau bisa luar Bogor. Sih kalau bisa, itu pengen ngejangkaunya luar Bogor. Ya, cuman balik lagi bukan untuk ya kalau kita punya rezekinya lebih, insya Allah bisa diganti transportnya ya kan. Mantap. Tapi ya kalau nggak ada mah apa Iya, katsu aja nih, si katsu sama ST satu. Karena realita cuy ya. Iyalah. Mungkin kalau belum bisa bayar pakai transport, masih bisa diganti dengan kepekaan kita sebagai si pemilik kedai gitu, buat ngasih gift ke para pengisi acaranya. Saling jadi tambah relasi juga sih. Jangan lu ngajakin tapinya dicuekin aja, kasihan. Kayak kemarin kan gua nggak tahu tuh si Elda, nggak tahu tuh si Alo gitu. Itu gua denger cerita itu. Soalnya tiba-tiba di sini ngobrol lah, main musik. Jadi gua ternyata alat DJ kayak gini. Cara musik kan gini ya, nggak tentang soal band-bandan doang ternyata gitu. Ada hal yang lebih seru dari itu gitu. Seru sih buat gua ya di tahun 2025 setelah berkecimpung di kedai Sukasari akhir-akhir ini, kayak seru sih ternyata. Damn bro, gua terlalu tutup mata sih, nggak tahu siapa yang merhatiin gitu. Mungkin banyak ya. Respect. Kayak si OAP kemarin banyak job dia di akhir tahun, ramai aja yang ngisi dah. Ya alhamdulillah kan. Pelan-pelan gitu. Kayak, dan alhamdulillahnya pun genre musiknya yang dimainin di JZ setiap malam Senin tuh rupa-rupa ya. Maksudnya bermacam-macam genre, lintas genre mah, friend, bosen. Ada yang suka reggae, ada yang suka new wave, ada yang suka goyang caca-caca sih gitu mah. Itu sih seru sih. Bermusik tuh nggak perlu hits ya. Terus sober juga udah nyantai sebenarnya mengikuti alunan musik. Itu sih. Yang penting mah kondusif ya. Iya, kondusivitasnya itu. Dan jangan lupa jajan. Ngopi. Brengsek. Tapi untuk tahun 2026 lu apakah ada menu terbaru ataukah set kedai yang baru atau apa gitu? Entah meja jadi tingkat gitu. Kan kita nggak tahu ya arsitektur di tahun 2026. Oh kece nih, bikin ini ya gitu. Kalau gue lebih mempertahankan konsistensitasnya, karena itu yang perlu dijaga soal rasa. Karena kan kalau di kedai kopi itu kita nggak cuma ngejaga rasa, tapi vibes-nya juga yang perlu kita jaga. Jadi nggak cuma merujuk dalam satu arah gitu. POV gue kalau misalkan gue jadi orang yang ngopi doang ke kedai gitu ya, nggak kenal lu, nggak kenal anak-anak. Apa aja yang lu tangkap ya? Identiknya nih, foto kalau di Instagram dari atas nih, itu udah identik banget nih, anjir, kedai banget nih. Pokoknya orang lagi ngopi, fotonya lu dari atas, lagi ngebar sana sih. Tapi ada di satu momen orang yang gak mau difoto,
Dan ada juga satu momen orang yang nge-DM pengen difoto. Wah, ternyata ya. Kok Mungkin saya yang- nggak difoto gitu iya, mas? yang nggak mau difoto tuh mungkin yang mereka datang ke sini sama pacar keduanya men, Ya, mungkin. kan sempet Atau ada istri ya, keduanya. kayak gitu ada ya. Iya, Sempet. jadi kita ya udah ngingetin Sempet. mereka aja harus silent gitu ya. Wah, Brengsek. itu halnya sepertinya sudah terjadi ya kayaknya. Iya. Adalah gitu ya. Tapi itu seru sih maksudnya jadi kayak what the fuck. Lucu, Karena bingung juga nih selain makanan yang harus kita up gitu apa gitu di story gitu, yang bisa jadi daily harian kedai gitu. sebenarnya suasana ya. Ya, ya itu. Sadu. Jadi vibes cerita kalian gitu, cerita mereka yang gua tangkap gitu momennya. Sobat, Sobat apa namanya? santai. Sobat santai. Hashtagnya sobat santai, my friend. Betul. Ngomong-ngomong, kedai ini udah punya berapa menu sih mas? Dari kopi lah, dari air lah, minuman. Kalau minuman kita hampir ada 20 lebih kali ya. 20 Iya, lebih. kopi sama non kopi, sama mocktailnya juga, sama teh-tehannya. Yang paling best seller minuman. Yang paling best seller sekarang ada kopi Baileys sama kopi suka sih itu, yang masih tetap jadi andalan tetap para jadi warga. pionir. Yoi. Yang jadi Andalan pionir, para para warga. warga ya. Gacor. Karena Gen Z tuh suka yang manis-manis cuy. Janji, dia suka janji manis. Suka janji manis. Janji manis. Jangan ketawa kamu Ardi. Waduh, parah sih. Jadi yang gua tangkap tuh generasi tuh berbeda-beda yang cara Sampai mereka sekarang menikmati ada Gen kopi. Alpha ya? Ya. Sini ya. Gacor sih. Gen Alpha. Gen Alpha, Gen X. Mungkin kalangan-kalangan yang umur 30-an lebih suka kopi hitam, americano, long black. Mungkin kalau ada kopi manual mereka pesannya kopi manual mungkin. Itu yang udah ini ya, yang udah punya anak 2. Nah, iya, karena apa, Jay? Karena dia lebih memperhatikan kesehatan mereka. Karena udah ada di umur-umur udah menuju ya. menuju sih. Menuju akhir. Maksudnya menuju anjir. Kacau sih. Ya mungkin karena mereka dengan menjaga pola kopi mereka mungkin jadi lebih memilih kopi-kopi yang pahit ya, dibanding kopi susu. Dibanding kopi susu ya. Keren kayaknya nih tahun sekarang update apa ya? Update mesin kayaknya ya. Udah mau lebih ke mau grinder dulu sih di-update. Oh, grinder, ya, grinder. Update. Keren. Kemarin juga itu anak-anak ngisi ya? Gimana? Yang si Alan di kabar. Oh. Iya itu. Keren sih maksudnya sekelas kabar gitu ngundang lagi baru dak 2 gitu. Itu anjir ramai parah. Nyangkut sih, Jay. Ramai parah itu. Dari siapa? Si Alan main di Kawan Baru kalau nggak salah. Si Ado main di Rokarola tuh. Wah, malam itu tuh ya? Iya, malam tahun baru tuh. Si Alo itu main juga deh kalau nggak salah. Itu maksud gue kayak anjir ya marahin KB mas. Hari di kedainya tuh diramein. Gue capek duluan sih itu. Gue main pulang gue. Kerja gue besok. Gitu sih, tapi keren sih. Udah ada di fase musik-musik tuh bersatu sama tempat kopi sekarang. Ya. Tapi tunggu aja nih tahun 2026 untuk set kita setiap malam Senin di setnya akan ada yang lebih berbeda ya Mas Angga ya. Bakal lebih berbeda, bakal ya, lebih. Usah di-spill di sini tapi nantilah tunggu di Snapgram betul. ya. Tunggu di Snapgram. Kalau enggak nunggu datang sini lah. Datang betul, bisa datang ke sini coy. Yoi. Sebenarnya kayak kemarin tuh yang di pasar gratis itu kalau yang collab ke sini ada kan tuh temennya si Dudu deh siapa gue lupa. Sebelumnya ini lagi challenge ya kan gue aja 100 konten ya. Berarti ini konten ke 101 gua di YouTube. Ya, tepuk tangan lu semuanya, tepuk tangan. Respect. Terima kasih. Emang Mas Hamka tuh konsisten kalau soal konten. 101 konten. Ya. Alias kalau misalkan memorinya penuh itu satu dulu ya. Bab. Konten ke 101 setelah di tahun 2025 nih. Ya, 2025 gua nge-challenge bikin 100 konten. Short dan video panjang gitu. Keren. Mungkin di 2026 gua 200 konten kayaknya. Biar jadi 300. Shit sih itu. Shit, man. Pengen lihat gitu apa yang terjadi gitu di algoritma YouTube ini. Ya. Ini YouTube ya? YouTube. Soalnya hampir semua YouTuber mereka nge-challenge diri mereka. Yang gua tahu yang gua ikutin dari nol tuh kayak Agus Leo Halim, oh iya, Ferry Irwandi. Terus siapa lagi yang gua ikutin dari nol banget ya?
kasih solusi Nah, kayak gitu-gitu. gue nonton tuh Ferry Irwandi yang masih kayak sinematik Ya kayak sinematik tapi sampai dokumenter. sekarang dia Nah, ternyata gitu masih kayak bentar deh gue ngerokok dulu. ya Anjing keren sih, ngobrolin berat-berat sambil ngerokok gitu. asik tuh kayak ngobrolin kayak gitu anak-anak Malaka tuh, apalagi Malaka Project ya. Gila, orang-orang ngaruh semua sih itu. Keren. Gua lebih ke terinspirasi di YouTube tentang setup sih, masih di Vindes kalau gua. Vindes tuh setupnya panutan banget, keren sih itu. Sekarang dia udah mulai menjalar, udah kayak perusahaan ya dia. Maksudnya Iya. ekosistemnya gitu, Iya. Jay. Di Sekarang media tuh. nggak tentang Ada namanya sekarang dia Vindes Prop gitu. nah Jadi itu kepalanya Vindes. Yang bawahnya tuh ada yang lain-lain. Ya sekarang kayak Fix Step. Kayak itu ngebahas tentang musik tuh, si Soleh Solehun, Vincent. Ya. Nanti misalkan lu punya band, nanti lu ngirim rilisannya nih ke dia. Nah, itu beda lagi kontennya. Media redaksi namanya. Si Batman yang reviewnya. Anjing keren sih kata gue, makanya tetap jadi set panutan gua untuk kayak apa ya? Tentang arsitektur, tentang alat-alat. Keren sih. Keren. Tapi belum ada sih kayak konten-konten kreator gitu yang di YouTube gitu. Yang di generasi gua gitu sekarang. Kebanyakan di atas gua sih. Iya benar. Ya maksudnya next lu deh. Yang ngasih mungkin ya karena mereka ada di atas kita mungkin ya. Mereka ngasih ke knowledge mereka gitu. Tapi kayaknya nih kita menipir sedikit tentang algoritma kedai sendiri nih Mas. Jam berapa sih? Dari jam berapa ke jam berapa kedai itu mulai rame? Menurut lo dari jam berapa? Menurut gua rush hour-nya itu di jam kayak habis Isya gitu sampai jam 12 malam, jam 11 malam ya. Jadi jam 8 sampai jam 11 malam tuh itu kayak orang-orang muncul ke kedai gitu. Tiba-tiba kayak kelelawar banget. Kayak kelelawar. Puk. Wah, rame banget karena sampai orang juga kayak kok di sini mah kita mau pulang malah orang-orang pada datang sih Mas. Iya kan? Iya. Ada si Mbak ngomong gitu lagi ngopi. Ada ya sampai kayak ngomong gitu ya. Terus yang jadi ciri khas yang berbeda mungkin ya. Apa tuh? Ya di jam operasionalnya yang berbeda gitu. Di saat orang buka pagi sampai malam di kedai Sukasari itu bukannya jam 4 sampai jam 12 malam gitu. Jam 6. Iya, jam 6. Jadi malah customer yang nunggu goblok. Iya, customer yang nunggu goblok. Tapi itu tidak sering terjadi ya kawan-kawan. Itu mah hanya hal wajar lah. Blunder di apa sih namanya? Di satu sisi ya ngerjain sesuatu juga ya di rumah, bikin meja, dia nukang anjir. Terus gue aja nggak cuma satu aja isinya. Apalagi sekarang AI ya 2026. Di mana tuh sekarang tuh AI itu kita malah kebalik jadi 2026 tuh algoritmanya. Jadi di mana orang bisa menggunakan AI 100% tapi dengan hasil ada emosionalnya baik. Tetap kayak organik sebenarnya. Nah, gue gak milih lewat AI, gue malah pengen bikinnya ya udah organik aja. Kenapa harus pakai lewat AI dulu kalau ujung-ujungnya hasilnya pakai emosi, harus organik gitu. Ada rasanya gitu pada akhirnya. Iya. Malah ke arah sana kan sekarang tuh. Sempet juga tuh gue ngebahas itu sama Mas Edo tuh depan tentang AI, manusia. Gini. Menyeramkan apa membantu menurut lo, Jay? 50-50 sih menurut gue. Itu apa sih anjing? Itu suara kopi ya? Kayaknya menyewa Arab deh. Bab. Boleh. Wis gondrong. Wis Mas Danu. Halo Mas Danu. Habis dari mana Mas Danu? Bahaya. Apalagi Jay? Apa ya? Tadi lupa anjing ke distract. AI tentang menurut gua AI membantu apa tadi? Membantu apa menyeramkan? 50-50 sih menurut gua. Balik lagi kayak tentang bisa apa enggak cara pakainya. Balik lagi kayak lu bisa pakai AI pada ujungnya menyeramkan mah ya tergantung lu lagi gitu ya. Tapi kayaknya kalau AI pada untuk hari bertahun-tahun kemudian kita nggak tahu ya, mungkin manusia bakal tergantikan oleh AI gitu kan. Kayaknya bikin konten kayak ini sama si Bang Edo seru ya. Iya. Mungkin banyak nanti pembahasan kita cuy. Bagi kita tutup dulu mungkin sekarang. Sekarang kita harus kerja dulu.
Ya kerja bego. Udah lah, terima kasih. Terima kasih.